Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sam. Di sini saya mewakili Garasi Desain dalam membahas mengenai soal-soal dastruk untuk UTS mendatang. Nah, ini sesi 2 dari persiapan materi UTS. Materi sebelumnya untuk UTS sudah dijabarkan dan dijelaskan oleh Kak dalam video sebelumnya. Untuk video tersebut, apabila teman-teman belum tonton, ada di link di deskripsi. Jadi nanti teman-teman sebelum masuk ke Dastruk, ke soal Dastruk, contoh-contohnya, mungkin teman-teman bisa nonton dulu materi-materinya sebelumnya. Nah, jadi kita langsung yang pertama, jelaskan pengertian struktur dan konstruksi. Oke, seperti yang ada di penjelasan Koatwin, struktur ini apa? Struktur umumnya dan gampangnya, kalau teman-teman bisa ingat sebagai penyaluran beban tanah. Jadi gimana cara nulis kalimatnya? Struktur merupakan bagian dari bangunan yang membantu menyalurkan beban. Nah, kurang lebih itu sih pengertian struktur seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Dan jangan lupa ini kita highlight nih ke tanahnya. Karena kalau misalnya belum sampai tanah, itu belum selesai berarti penyaluran bebannya. Selanjutnya ke konstruksi. Konstruksi itu gampang ingatnya adalah hubungan antar bangunan, hubungan antar material hingga membentuk suatu kesatuan. Jadi hubungan antar bahan bangunan hingga membentuk suatu kesatuan. Suatu kesatuan. Oke, sini saya akan coba jelaskan juga dan semoga teman-teman juga bisa mengerti ya dari penjelasan saya. Oke, jadi konstruksi itu contohnya seperti apa sih? Anggap kita punya kolom, punya balok. Nah, ini kan bisa disebut sebagai konstruksi nih. Konstruksi ruko mungkin dengan atap datar. Nah, tapi kalau misalnya ini struktur atap. Ini juga konstruksi atap. Tapi kalau misalnya digabung, kebentuk deh rumah. Nah, ini juga konstruksi. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Sebut dan jelaskan elemen struktur menurut Vitruvius. Oke, di materi sebelumnya sudah dijelaskan kalau elemen Vitruvius ada 3. Yang pertama apa? Venustas. Kedua, firmitas. Dan tiga, utilitas. Jadi Venustas itu apa? Ini dari segi arsitekturnya, yang memberikan sebuah bangunan itu makna, keindahannya. Dari firmitas apa? Sesuai namanya firm. Kita ingin bangunan yang firm. Jadi ini yang memberikan bentuk pada bangunan. Ini elemen strukturnya, stabil, kokoh, dan semacamnya. Utilitas. Utilitas itu fungsi dari sebuah bangunan, di mana bangunan tersebut bisa berfungsi dengan baik. Oke, jadi kalau ketiga ini digabung, berarti bangunan yang baik itu adalah bangunan yang berfungsi dengan baik, sesuai fungsinya. Lalu bangunan yang memiliki bentuk, dan juga bermakna. Oh, indah ya. Oke,
Jadi memiliki bentuk, kenapa struktur tuh memiliki bentuk maksudnya? Karena kita anggap aja sebagai daun. Nah, ini kan jari-jari daun nih. Kalau misalnya daun nggak memiliki jari-jari, ya udah dia cuma kayak gini doang. Udah nggak bentuk. Sama aja kayak manusia. Kalau misalnya manusia nggak punya tulang, tulang kan struktur dari manusia. Berarti manusia bisa aja sebagai ya udah gumpalan daging yang ada di lantai. Ekstrimnya seperti itu. Jadi nggak bentuk nih, nggak bentuk seperti manusia yang kita tahu dan kenal. Nah, oke, itu dari Vitruvius. Vitruvius. Selanjutnya nomor 3. Gambarkan arah distribusi beban dari gambar-gambar berikut. Oke, namanya distribusi beban, kita udah tahu dari penjelasan struktur sendiri. Itu bagian dari bangunan yang membantu menyalurkan beban ke tanah. Berarti ini distribusi beban harus sampai tanah, dan tanah ada di bawah. Berarti harusnya ini ngarahnya ke bawah. Kita anggap nih bebannya, nih beban hujan lah anggap. Jadi sesuai hujan turun ke bawah, dia ada di mana-mana. Berarti ini juga ke bawah. Karena gravitasi kan juga ke bawah, jadi pasti bebannya ke bawah dong, kan? Oke, ini kenapa miring ke situ? Karena atapnya kita menggunakan atap miring. Kita tinggal di tempat yang tropis, yang pastinya sering banyak hujan. Makanya kita pasti menggunakan atap miring. Ini miring karena anggapannya kalau misalnya ada bidang yang miring, pasti dia otomatis ingin turun ke bawah dong. Nah, itu kita gambarkan sebagai penyaluran bebannya seperti itu. Tarik gravitasi. Kalau kita masuk ke kuda-kudanya, yang kuda-kuda namanya yang segitiga-segitiga nih. Nah, kalau yang lurus ke bawah udah jelas nih, pasti lurus ke bawah. Ini juga nih pasti jelas nih lurus ke bawah, nahan beban dari atas kan, dari atapnya. Ini juga. Berarti dari balok, kita lanjut. Ini baloknya kebagi jadi dua. Kenapa? Karena balok tersebut kan kayak gini. Sementara dia ditekan di tengah sini. Kalau di tengah sini, otomatis dia gayanya ke sini dan ke sini nih kan. Sini dan ke sini. Karena ditahan kayak gini. Tuh. Otomatis sini juga kena. Jadi kita lirin kanan dan ke kiri. Ah, selanjutnya ini juga ada tritis, kelebihan, dia cuma nempel ke kolom yang situ, berarti dia cuma arahnya ke situ. Lalu lanjut turun lagi, paling mudah nih kalau turun-turun kayak gini nih. Terus kita ketemu balok lagi nih, kita pecah lagi karena dia ada gaya dari tengah, berarti ke kiri dan ke kanan. Sini juga turun dulu aja, kolom. Oh ini sampai bawah, sorry, sampai bawah, juga sampai bawah. Nah ini baloknya gimana nih yang ini? Oke, karena balok juga memiliki beban, kita menggunakan gaya gravitasi. Karena yang terpengaruhi seluruh balok, berarti kita pecah nih. Dan kita ambil tengahnya ke kanan kiri. Kalau misalnya ada kolom di sini, berarti pecahnya di kanan kirinya di situ, kanannya dari sini. Nah, tapi kan nggak ada. Jadi kita anggap rata nih, rata tengah. Oke, di kolom lagi, turun ke bawah. Nah, untuk jelas ini kolom atau bukan, kita bisa ngeliat nih ada pondasi di sini. Kan? Kolom itu biasanya ada pondasinya. Selanjutnya, kita udah beres atau belum nih? Belum. Kenapa? Karena belum sampai tanah. Sementara pengertian struktur ini menyalurkan beban hingga ke tanah kan. Nah, jadi bagaimana biar hingga ke tanah? Kita gambarkan dulu dulu nih. Lantainya juga masih ada beban.
beban dari orang lah, beban dari furnitur. Begitu kita gambarin dari tengah, dirata kan soalnya mana-mana. Set. Oh, ini juga ada nih, berarti dinding di sini, pecah lah di situ. Nah, ini juga belum beres karena belum sampai tanah, masih ada pondasi. Kita gambarin hingga ke tanah. Oke, penyaluran beban gambar satu selesai. Kita ke gambar dua. Ini juga kurang lebih sama. Anggap ada beban dari atas. Oke, ini gimana? Masih sama nih miring. Oke, set. Nah, terus nih paling mudah ke bawah, juga ke bawah. Nah, udah nggak ada lagi ke bawah. Sini menahan beban dari atas, ke bawah lagi, dari atas. Ini juga, sama. Sisanya juga begitu. Nah, baloknya juga pecah-pecah juga nih. Nah, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Nah, dari sini kita alirkan ke kolom terdekat. Oke, terus ini turunin ke bawah, ini juga turunin ke bawah. Ini juga ada atap nih di sini ternyata atap kecil. Kita gambarin juga aja. Itu udah ke bawah, sini ke bawah, bawah. Ini baloknya juga pecah, hmm, juga ke bawah lagi. Oke, mudah. Lalu kita ke balok yang bawahnya lagi, pecah lagi nih, ke sini. Nah, ini kemana nih? Ke sini kah? Tapi kelihatannya nggak ada kolom. Gimana cara tahunya nih? Ini kolom atau bukan? Kita lihat nih kan ada balok di sini, dan juga ada balok di sini. Biasanya kolom tuh ada balok-baloknya yang hubungin antara satu kolom dengan yang lainnya. Jadi kita anggap di situ ada kolom. Sini nggak ada, tapi karena balok tersebut memiliki beban dan gravitasi, ya udah kita gambarin juga rata. Nah, ini kita salurin lagi kolom bawah, bawah, ke bawah. Nah, ini kan nggak ada fondasi, kita anggap aja ada fondasi ya. Kita bikin fondasinya. Oh, ini juga belum nih. Ternyata ini ada balok juga di sini. Gambarlah ke sini, ini juga ke sini pecahan. Nah, dia ada beban di situ. Ya udah nih, tinggal turunin ke bawah. Nah, ini udah selesai atau belum? Belum, karena belum sampai tanah. Kita bikin lagi nih beban di lantainya ya. Di sini juga beban di lantai. Sini juga. Masih belum selesai karena belum sampai tanah, masih ada pondasi. Turunin ke bawah. Oke, beres untuk gambar yang kedua. Kita beralih ke gambar yang ketiga. Sama aja nih. Kita kasih beban dulu. Nah, ini juga atap nih, kita kasih beban juga. Oke, atapnya semuanya miring. Berarti kita sama aja kayak tadi. Set, set. Sini juga sama. Set. Mantap. Oke, dari yang paling mudah dulu. Langsung turun ke bawah. Nih, garisnya langsung turun ke bawah. Garisnya langsung turun ke bawah. Sini juga langsung turun ke bawah. Oke, atap belum beres karena masih ada nih yang horizontal nih. Yang horizontal gimana cara kita tahu arahnya? Jadi, kita lihat atapnya kan dapat beban dari atas. Berarti kurang lebih atapnya mau ke arah sini. Nah, untuk itu ditahan sama balok yang ini. Berarti dia ngarahnya ke dalam. Ini juga nih ngarahnya ke dalam, ke bawah. Oke, ini kita anggap sama aja lah sama yang atas ya. Jadi nggak usah digambar lagi. Oke, sekarang kita beralih ke balok yang bawahnya. Nah, sini nih. Kita sini ke sini, ke kolom, sini ke kolom, sini juga ke kolom, sini juga ke kolom. Terus apa dari kolom? Ke bawah,
Sini juga ke bawah, sini juga ke bawah. Nah, sini apa nih? Nah, sini juga ada kolom nih, berarti ke bawah. Oke, kita lanjut dari bagian ke bagian yang kiri sini nih. Nah, ini tuh biasanya kalau kayak gini, ini buat talang air hujan. Berarti dapat beban dari air. Kita ke bawah dulu aja nih buat kolom. Sini kita pecah lagi, situ. Oke, dari sini belum selesai juga karena belum ke tanah. Seperti biasa, lantainya kita kasih beban. Sini juga, dan sini. Ini lebar nih biasa buat garasi nih. Terus ini baru kita alirin ke tanah di pondasinya. Oke, selesai gambar 3. Berarti nomor 3 juga selesai ya. Selanjutnya, nomor 4. Berikan nama tumpuan pada setiap poin agar struktur tersebut bisa menjadi stabil. Oke, kita gambar ulang deh di sini. A, B, C. Oke, jadi nama tumpuan. Tumpuan itu ada apa aja? Ada 3. Roll, sendi, dan satu lagi, jepit. Oke, kita karakteristik dulu nih. Kita bedain. Roll itu tahan apa? Roll itu tahan gaya vertikal, bukan vertikal. Sendi, tahan vertikal dan horizontal. Pit, tahan semuanya. Ditambah dia juga tahan momen. Oke, jadi dari pengklasifikasian ini, kita kurang lebih bisa jawab nih. Kalau misalnya, tanggap semuanya pakai roll. Harusnya sih nggak bisa. Kenapa? Karena roll itu dia menahan vertikal. Sementara kalau di sini nih bisa aja ada gaya dari sini, dari situ. Nggak kuat dong. Apalagi kalau misalnya A jadi roll, D juga jadi roll. Kan jadi kedorong-dorong, jadi nggak stabil. Semuanya roll salah berarti. Kalau misalnya roll di B atau di C, nggak bisa juga. Kenapa? Karena dia nanti putus di sini. Roll itu kan karakteristiknya dia tumpuan yang tidak menyentuh langsung. Jadi nggak dikaitin, cuma ditaruh aja. Oke, jadi roll kayaknya udah nggak dipakai dari sini deh. Coba deh kita kedua, sendi. Kalau misalnya semuanya kita kasih jadi sendi, terus ada gaya dari kanan atau kiri, kayaknya bisa melayat deh. Seperti yang dijelasin di sebelumnya kan, di materi sebelumnya, nanti bangunannya bisa miring. Kita ganti warna nih. Kita anggap semuanya sendi, terus dapat gaya dari kiri deh. Bangunannya bisa aja kayak gini. Nah, berarti nggak stabil dong. Berarti nggak bisa, berarti untuk semuanya sendi. Kita anggap kalau jepit, jepit, oke, di sini kuat, sini kuat, sini kuat, sini kuat. Nah, tapi kalau misalnya ada gempa, bakal hancur. Karena dia bakal jadi terlalu kaku. Kenapa kita nggak pakai semuanya jepit? Tapi pondasi udah bagus nih jepit nih. Berarti kan seenggaknya ada satu tiang nih yang nggak gerak. Nah, sisanya gimana? Misalnya, sisanya kita pakai eh, B-nya kita jadiin sendi deh. B-nya kita jadiin sendi. C-nya juga kita jadiin sendi. D-nya tapi kita jadiin roll. Bisa aja. Cuma nanti kalau ada gaya di sini, ini bisa, ini kan sendi nih. Berarti nanti bisa ke sini. Yang ini nih. Nah, berarti nggak bisa tuh kalau di situ roll. Sementara roll udah jelas nggak mungkin bisa di atas kan, karena tinggal nyentuh. Sementara kita butuh ini buat nyentuh. Oke, misalnya di sini jepit juga.
dan sini sendi. Oke, bisa nih kaku, tapi kayaknya terlalu kaku deh. Jadi nggak bisa ini kalau misalnya di atas itu jepit juga. Nah, berarti yang paling cocok adalah di sini sendi, di sini sendi, di sini juga sendi. Kenapa begitu? Karena seperti yang sudah diajarkan, tiga sendi menjadi satu jepit. Jadi ini bertiga kaku. Kenapa juga? Karena ditopang sama ini juga. Nah, ini buat ini stabil jadinya. Mau didorong dari sini, mau didorong dari atas, mau didorong dari kanan. Ada pengakunya dan juga nggak terlalu kaku mereka, masih bisa ada goyang-goyang dikit karena pakai sendi. Oke, kita beralih ke pertanyaan nomor 4. Oh, sorry, ini nomor 4 tadi. Ya, sekarang pertanyaan nomor 5. Berapa jumlah tumpuan sendi minimal pada struktur? Nomor 4 agar menjadi stabil. Ya, seperti kita ketahui tadi, tiga sendi berarti. Di mana tiga sendi membentuk satu jepit. Oke, nomor 6. Jelaskan dan berikan masing-masing 5 contoh. A. Beban hidup. Beban hidup, intinya itu beban, dia yang bisa digerak-gerak, yang bisa berpindah tempat, posisinya nggak tetap. Nah, itu beban hidup. Posisi tidak tepat, tetap. Ti, posisinya tetap, dia nggak mungkin bisa bergerak kemana-mana. Misalnya dipaku empat dinding, dipaku ke lantai, atau digantung, itu kan posisi tetap, dia nggak mungkin bergerak dan nggak mungkin dipindahkan. Kecuali ya dicopot bautnya, tapi kan itu lain cerita gitu. Nah, ini kita berbicara seolah-olah ya mereka tidak dicopot, mereka ya udah tetap dibiarin gitu aja. Jadi posisi tetap. Nah, contohnya apa? Beban hidup. Tadi seperti penjelasannya, itu posisi tidak tetap, bisa bergerak-gerak, bisa dipindahkan. Apa? Makhluk hidup, paling mudahnya. Banyak contohnya di sekitar kita. Seperti teman-teman bisa lihat, di belakang saya juga ada meja tuh. Meja bisa gerak-gerak, bisa dipindahkan, vas bunga. Nah, itu juga termasuk, itu beban hidup. Makhluk hidup. Makhluk hidup tuh kayak seperti manusia, atau hewan, atau tumbuhan. Oke, tumbuhan yang ada di pot ya maksudnya. Kalau tumbuhan pohon tanam, ya itu masukin nanti beban mati. Oke, dua, apa? Meja, kursi juga bisa, atau sofa, apalagi, apalagi yang bisa bergerak. Tanaman, dalam pot ya. Atau misalnya kalau teman-teman suka ngedekor kamar, kayak rak, atau lemari, itu masih bisa dipindah-pindah. Apalagi, hmm, misalnya rak sepatu, oke, itu masih bisa dipindah-pindahkan sama teman-teman. Terus apa? Beban mati. Kita kasih contoh. Masih banyak lagi ya ini kalau teman-teman bisa lihat sekitar. Kayak misalnya kursi, meja, itu kan semua udah disebutin. Misalnya cari teman-teman cari yang lain. Kayak misalnya buku atau alat tulis, itu kan juga beban beban hidup. Cuma ya kalau bisa teman-teman kasih contoh tuh yang memang membebankan. Kayak misalnya yang lumayan berat. Gitu loh. Kayak beras atau semacamnya.
Beban mati itu yang posisi tetap, nggak bisa berubah-berubah. Biasanya struktur, itu misalnya yang ditempel, kayak ini di belakang, sound foam, itu juga bisa termasuk beban mati. Jadi apa? Dari yang mudah dulu ya, struktur. Kolom, balok, apalagi pintu. Pintu walaupun bisa digerak-gerakin pintunya, tapi itu kan tertanam pada kusennya. Kusennya nggak bergerak-gerak. Jadi pintu dan kusen, biar jelas deh. Jendela, ini juga bisa kasih contoh, toren misalnya. Toren. Nah, toren tuh kayak suplai air untuk rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang biasa teman-teman lihat warna orange yang ada di atas bangunan. Namanya toren. Kenapa toren masuk ke beban mati? Karena itu biasanya kalau dalam bangunan itu jarang banget dipindahkan. Kayak special case untuk toren dipindahkan dari sebuah bangunan. Jadi umumnya itu tetap di situ sampai bangunan itu hancur juga akan tetap di situ. Jadi itu nggak akan dipindahkan, menjadikan itu beban mati, walaupun dia nggak dibaut atau nggak diapa-apain, karena itu sangat berat untuk dipindahkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 7. Wah, ini masih ada banyak contoh lainnya ya, seperti railing gitu misalnya. Railing buat tangga, atau plat lantai, bisa juga. Nomor 7. Identifikasi distribusi beban-beban tersebut sebagai merata, garis satu bidang, atau terpusat. Oke, sekarang kita masuk ke konsep merata, beban merata atau beban terpusat. Jadi, beban juga bisa diklasifikasikan menjadi dua, merata atau terpusat. Kita bisa anggap beban merata itu beban-beban yang kurang lebih bisa berpindah tempat atau misalnya memberikan efek kepada satu bidang, umumnya lantai atau atap. Jadi misalnya kalau kita gambarkan, jadi di sini ada yang nih. Ups, sorry. Ini ada bidang. Nah, misalnya di sini teman-teman mau taruh kursi di situ. Tapi kursinya mungkin besok teman-teman mau pindahin ke ujung yang satunya lagi. Ya udah bisa jadi ada di situ atau mungkin mau pindahin lagi ke situ. Atau di sini ada meja tiba-tiba. Ada kulkas. Ada orang juga lalu lalang di sini, di situ, di sini, di situ. Nah, ini kan memberikan efek kepada satu bidang. Nah, ini namanya merata bidang. Lalu apa yang dinamakan merata garis? Merata garis itu beban yang rata, tapi hanya sebaris. Jadi misalnya dalam suatu bidang, ya udah meratanya cuma di sini doang. Tanda panah, tanda panah, tanda panah, tanda panah. Nah, ini biasanya dijumpai di mana? Di dinding. Dinding tuh merata garis. Ada juga seperti railing. Railing kan juga bentuknya baris. Dan itu bebannya merata. Untuk beban terpusat itu apa? Beban yang pada satu bidang itu memusat ke suatu titik. Seperti kayak gini nih. Nah, ini kan cuma di titik ini doang nih. Biasanya terpusat tuh nggak bergerak ya bebannya. Jadi nggak berubah-ubah. Kalau nanti misalnya bergerak, nanti jadi merata. Merata bidang. Dan merata garis juga nggak bergerak ya. Jadi cuma untuk satu baris. Gitu. Terpusat nih misalnya ada tiang, atau misalnya skulptur dengan bidang khusus, kayak misalnya seperti ini. Nah, ini kan cuma ada membebankan satu titik itu.
Oke, kalau misalnya teman-teman mau lihat dari denah, dapat terlihat. Misalnya ini kolom nih. Kalau misalnya merata, apalagi merata bidang ya, misalnya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, 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 di mana-mana. Ini kan anggapannya satu orang aja ini, yang jalan-jalan ke sini, jalan-jalan sini, jalan-jalan sini, sini, ke sini, ke sini, kemana-mana. Ini akan mempengaruhi satu bidang, dan itu akan mempengaruhi keseluruhan kolom yang menahan bidang tersebut. Makanya disebut merata bidang. Soalnya bebannya merata kan, merata ada di mana-mana. Sementara kalau beban terpusat, ups, kalau beban terpusat misalnya cuma ada di sini. Nah, ini akan hanya mempengaruhi kolom yang ini, kolom yang ini, kolom yang ini, kolom yang ini. Jadi penyaluran bebannya akan beda untuk di kolom-kolom yang atas ini, timbang kolom-kolom yang bawah. Karena dia terpusat nih, akan membebankan daerah situ doang. Kalau merata garis gimana? Merata garis, biasanya dia ada di pinggir-pinggir buat dinding kan, yang warna ungu ya. Nah, itu biasanya akan membebankan baloknya, dan juga akan ngaruh ke kolom-kolomnya. Gitu. Oke, dari penjelasan itu kita akan coba bahas nih. Pak, tiang listrik. Nah, tiang listrik kalau kita gambarin, dia cuma ada di satu titik doang nih, yang nggak bakal gerak-gerak. Berarti terpusat. Dinding bata. Dinding bata, segala hal yang dinding, yang berbaris, dan nggak akan pindah-pindah. Berarti rata garis. Kusen pintu. Kalau kita lihat kusen pintu itu nempelnya ke dinding. Dan dia nggak akan gerak-gerak, dia nggak akan kemana-mana. Jadi kalau kita gambarin, misalnya kita ganti warna. Misalnya kusennya di sini. Kan dia nempel ke sini. Set, 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 set. Nanti ini masuknya ke merata garis juga. Oke, lanjut ke D. Kursi besi. Kursi besi, kita lihat lagi, bisa dipindah-pindah kan? Berarti masuknya ke merata bidang. Karena bisa mempengaruhi satu lantai full. Bisa jadi di sini, hari ini di sana, hari ini di sini nih, hari ini di sana, dipindahin lagi ke sini. Nah, jadi kita harus siap tuh, satu lantai itu harus siap dengan adanya beban kursi itu. Entah di mana dia kursinya berada. Karena bisa dipindah-pindahin. Eh, meja yang terbuat pada lantai. Nah, meja kan ada banyak jenisnya ya. Ada yang kayak gini lah, ada yang meja dengan dua kaki lah, ada meja yang empat kaki. Nah, tapi dia terbaut sama lantai. Kalau kita gambarin denahnya lagi, kita bisa lihat nih, dia masuk ke beban yang apa. Misalnya mejanya ditaruh di sini. Ya udah dong, berarti bautnya kan ada di sini ya. Sini, di sini, di sini, di sini. Misalnya ini yang meja 4 nih. Atau misalnya meja yang bulat, ya udah bautnya berarti ada di sini. Bisa tilas-tilas sama teman-teman kalau misalnya ini cuma mempengaruhi kolom kolom yang ini, kolom yang ini, kolom yang ini, kolom yang ini. Jadi cuma sebagian lantai doang, nggak full satu lantai. Ini bisa kita masukkan ke terpusat karena areanya juga kecil yang dipengaruhi.
Beda cerita kalau misalnya mejanya panjangnya 2 meter gitu misalnya. Ini lebarnya 1 meter. Ini kaki-kaki nih 4 nih. Nah, ini akan sama aja pusat, tapi terpusatnya ada 4 nanti. Terpusat di sini, terpusat sini, terpusat sini, sama di sini. Kalau yang tadi jadinya terpusat satu kalau misalnya mejanya kecil. F. Mayat gajah bisa dipindah, berarti merata bidang. Oke, lampu gantung. Lampu gantung kalau kita gambarin, ini ada di sini misalnya, kita gantung. Set, set, set. Nah, berarti ini cuma pengaruhi daerah sini doang. Dia terpusat berarti. Pasukan tentara berbaris. Oke, tentara berbaris bukan berarti dia harus merata garis ya. Karena tentara tersebut kan bisa aja habis itu dia pulang, habis itu dia istirahat, duduk di mana lah, nongkrong, ngobrol-ngobrol. Karena menyebabkan itu berarti bisa berpengaruh ke satu lantai dong. Berarti tentara berbaris masuk ke merata bidang. I, hujan. Belum sempat tadi dijelaskan, hujan, angin, salju, semua yang cuaca itu masuknya ke beban merata bidang. Kenapa? Karena mereka pasti mempengaruhi ke satu full bagian dari bidang. Gak mungkin dong hujan cuma sebagian doang, di atas doang, atau di bawah doang, atau di tengah doang, atau misalnya hujan di satu titik doang, sangat tidak mungkin. Berarti nanti mereka masuknya ke merata bidang, karena mempengaruhi satu bidang full. Oke, J. Pondasi batu kali pada tanah. Oke, jadi pondasi batu kali itu umumnya dari arsitektur ada dua jenisnya. Yang satu titik kayak gini, dan satu lagi dia panjang gini. Set, set. Nah, kalau yang ini namanya pondasi setempat, ini pondasi lajur. Jadi kedua hal ini berbeda. Kalian harus cermati banget nih soalnya berarti. Kalau pondasi setempat, berarti dia ngaruhnya ke terpusat. Sementara pondasi lajur itu sama aja seperti dinding, berarti dia merata garis. Karena dia satu garis kan. Nah, ini juga terpusat. Nah, kalau misalnya HI, J, K, railing. Railing walaupun misalnya ini bangunan ya, dia seperti ini bentuknya. Nah, ini kan titik-titik gini. Kenapa dia nggak terpusat? Karena titik-titik ini biasanya jaraknya pendek-pendek. Buat dia merata garis. Jadi nggak kerasa dia sebagai terpusat. Oke, kita lanjut. Nomor 8. Identifikasi jenis beban aksial atau transversal dan gambarkan arah reaksi gaya dari struktur-struktur berikut. Oke, jadi aksial apa, transversal apa? Kita ke definisi dulu. Aksial berarti satu garis kerja, sementara transversal disalurkannya dulu. Salurkan penyaluran bebannya. Sementara ini bebannya di satu garis kerja doang, garis kerja struktur. Nah, lebih jelasnya kita lihat contohnya. Contohnya, misalnya di sini A, ini kita gambar lagi. Oh, berarti ini kan langsung lurus ke bawah nih. Kita kalau gambarin garis kerjanya, ya udah ke situ doang.
Nah, berarti ini aksial nih, ke B. Nah, kalau sama, tapi dia gayanya dari sini. Sementara garis kerjanya di sini, garis kerja bidangnya. Nah, berarti dia masuknya ke transversal. C. Sini. Set. Gayanya dari sini. Nah, kita gambarin dulu garis kerja struktur dari bidangnya. Jadi ini ada dua garis kerja struktur yang digunakan. Garis kerja untuk balok, dan juga untuk kolom. Nah, gaya sebut terhadap balok berarti dia aksial. Kenapa? Karena dia satu garis kerja nih, ngedorong ke sini. Sementara terhadap kolom, dia transversal. Tuh, salurkan dulu kan ke sini, terus baru ke tanah. Gayanya juga seperti gaya yang terjadi pada awalnya, gede. Ini gabungan kan, transversal sama aksial. Kita tulis transversal. Jadi aksial transversal. Selanjutnya yang D, bentuknya sama, tapi gayanya beda. Dari atas dia. Nah, kalau kayak gini, berarti apa? Kita gambarin dulu garis kerja strukturnya. Dia ke sini, ini kan beda garis kerja nih. Berarti dia transversal. Tapi di sininya, dia kan dari atas diturunin ke bawah. Nah, di kolomnya dia aksial. Itu gabungan juga nih mereka. Oke, sejauh ini cukup ngerti ya. Nomor 9. Sebutkan nama-nama kegagalan transfer beban berikut. Oke, jadi biar mudah, kita ini dulu nih. Kita klasifikasiin dulu. Ini gaya apa yang terjadi di sini? 9A. Itu dengan jelas kita melihat kalau itu dua orang tarik menarik. Tapi ini tarik, sorry, tarik. Kegagalannya apa? Tus. Oke, ditekan nih. Berarti apa kegagalannya secara aksial lagi? Lendut. Oh, sorry, tekuk. C. Nah, C juga ditekan, tapi dia transversal. Dia lembut. D. Kan secara aksial, tapi dia patah. Berarti tekuk. E. Nah, ini kita ngeliat nih, muter gitu dia. Kalau lihat nih, set, ya kan? Muter gitu. Berarti dia namanya apa? Torsi atau puntir. F. Nah, kalau dilihat jelas, ini nih dari awalnya kayak gini, dia ke bawah ini jadi kayak gini. Sementara ini tetap sama aja. Ini yang dinamakan dengan geser. Gesernya secara vertikal. Kalau geser horizontal gimana? Bisa juga seperti ini. Ditanam, didorong, jadi gini. Set, miring tuh. Nah, ini geser kan awalnya dari tengah situ, geser ke situ. Ini geser horizontal. Oke, kalau teman-teman mengalami kesulitan membedakan horizontal mana, vertikal mana, teman-teman tulis aja kayak gini. Vertikal.
V, bawah. Berarti pasangannya atas. Horizontal. Ya kan? Jelas nih, kanan kiri haknya. Nah, dari sini harusnya udah jelas nih. Vertikal ke arah mana, horizontal ke arah mana. Jadi teman-teman gak usah bingung lagi. Mana yang vertikal, mana yang horizontal. 10. Jelaskan karakteristik masing-masing tumbuhan. Roll, sendi, join. Ini salah nih, harus jepit. Serta gambarkan simbolnya. Oke. Roll. Seperti yang kita udah sebut sebelumnya. Roll, tahan apa? Roll, tahan vertikal. Gaya vertikal. Tapi dia nggak tahannya apa? Nggak tahan gaya horizontal. Kalau didorong, dia nggak bisa. Nggak kuat dia. Sama momen. Nah, roll tuh cuma ditaruh doang. Simbolnya kayak gimana? Simbolnya seperti ini. Oke. Selanjutnya. Suara ini kebalik ya. Nah, ditaruh doang dia. Dan banyak ruang bergerak ke sendi. Tumpuan sendi. Sendi kuat apa? Vertikal sama horizontal. Tapi dia nggak kuat momen. Karena dia masih ada ruang buat bergerak. Masih bisa muter-muter tuh. Iya kan? Baut. Nah, simbolnya seperti apa? Simbolnya kayak gini. Terakhir apa jepit? Jepit kuat apa? Kuat semuanya dia. Vertikal, horizontal, dan juga momen. Kalau dia ditanam, ya kayaknya gini. Lanjut ke nomor 11. Identifikasi jenis tumbuhan yang digunakan pada gambar berikut. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa kurang lebih jelas nih melihat dari gambar-gambar ini. Nih, misalnya nomor satu, apa ini? Dia masih bisa gerak nih kayaknya nih. Kalau misalnya bautnya dikendorin, atau bahkan kayak gini aja, harusnya masih bisa gerak. Berarti ini maksudnya apa? Sendi. Bayangin sendi itu kayak sendi tangan manusianya, manusia aja. Jadi masih bisa gerak tuh. Kan sendinya di sini berarti. Set, set, set. Sama aja kan? Kurang mirip. Kurang lebih mirip. Selanjutnya ini. Wah, ini bautnya banyak banget nih. Walaupun dia pakai mur baut, tapi kalau banyak sebanyak ini, dia udah pasti kaku. Jadi dia masuknya ke apa? Jepit. Kalau teman-teman lihat juga, ini kan ada pelat besi juga nih yang ngejepit kolomnya sama baloknya. Jadi di jepit gini jadi satu tuh. Jadi dia nggak gerak-gerak. Apalagi di mur baut kan. Next ke ini. Nah, cara teman-teman gampang ngafalinnya, biasanya kalau ada yang bulat, itu roll. Jadi taruh doang, biasanya buat jembatan. Nah, ini juga nih sama aja nih ada bulatnya. Roll, next. Nah, ini apa nih? Kalau kita lihat, kita analisa lebih lanjut, ini dia masih bisa gerak dikit, tapi dia nggak kaku banget. Berarti apa? Sendi. Nah, ini kayu. Kayu dicoak, coak, terus dimasukin ke sini nantinya. Nanti hasilnya dia akan kaku banget. Berarti dia jepit. Kayaknya dijepit kan antara kayu satu sama lain. Jepit. Next. Ini udah pasti. Pondasi seperti ini, jepit.
Next. Nah, ini nih. Kalau kita lihat telah lebih lanjut, ini ada tiang-tiang ini nih. Paku-paku itu. Pasak besi di skrup lagi tulisannya. Berarti ini apa? Ini pit juga. Nah, hal ini akan berubah apabila misalnya di sini nih. Misalnya ini nggak ada pasaknya nih. Kita hilangin coba ya. Kalau kita hilangin pasaknya. Taruh dalam situ, dalam pondasinya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan dikit doang nih. Tuh, dikit doang tuh space buat baloknya masuk. Karena dikit doang. Ini seperti ini nih. Tanamnya dikit doang. Jadi kalau digerakin dia masih bisa. Nah, walaupun dia dijepit bawahnya, tapi karena masih bisa digerakin, dia masih bisa sendi. Kecuali dia tanamnya dalam. Jadi digerakin kaku tuh. Nah, itu baru jepit. Kalau misalnya situasinya seperti ini, berarti kita bisa golongkan dia sebagai sendi. Nah, kalau ini udah jelas nih, ada sekur, dari balok, dan kolom, berarti dia jepit. Oke, soal nomor 11 beres. Kita lanjut ke nomor 12. Sebut dan jelaskan syarat-syarat struktur. Nah, syarat struktur tadi kalau di materi dijelaskan ada tiga. Kuat, kaku, stabil. Tapi mungkin teman-teman juga ada diajarin 4K. Yang satu lagi, ini kan berarti kestabilannya. Satu lagi kokoh. Kalau dari tiga ini aja, kita bisa jelasin nih. Kuat tuh apa? Kuat berarti strukturnya tuh tahan beban. Kaku, kaku tahan apa? Kaku itu tidak mudah geser, nahan bentuknya. Stabilan. Nah, ini juga bisa mempertahankan bentuk, tapi dia lebih ke arah nggak goyang-goyang, nggak dan tetap seimbang gitu maksudnya. Kalau ini kaku menahan bentuk, dia nggak berpindah tempat lebih tepatnya. Jadi tetap di situ-situ aja. Atau misalnya ini ada kayak gini, ya udah dia tetap seperti ini, nggak nanti berubah jadi kayak gini. Oke, kalau kokoh itu kalian bisa bilang seperti tahan lama. Jadi material strukturnya yang tahan lama, yang nggak mudah untuk eh, terurai. Oke, dari nomor 12 kita selesai. Sekarang kita nomor 13. Cari dan gambarkan resultan yang terjadi pada vektor. Oke, jadi umumnya resultan tuh intinya gaya yang terjadi akibat dua vektor atau lebih. Nah, biasanya di dasar struktur kita belajar hanya di dua vektor. Dan resultan itu biasanya berputar di daerah Pitagoras-Pitagoras. Itu cara mendapatkannya kalau udah masuk ke nomor-nomor kayak angka-angkanya. Kayak seperti nomor 13 nih. Umumnya Pitagoras itu ada bentuk-bentuknya, pola-polanya. Seperti yang kita sudah pelajari di SMA. Satu satu akar 2, segitiga Pitagoras lagi, 3 4 5 lagi.
5, 12, 13. Ada juga 7, 24, 25. Nah, biasanya sekitar pola-pola ini nih. Mereka maininnya seperti mengkalikan, jadi kelipatan dari nomor-nomor ini. Seperti yang kita lihat di nomor A nih. Jadi, pertama gimana caranya biar kita tahu resultannya itu ke arah mana. Cara mudahnya itu kita bikin kotak aja. Nah, terus kita tarik garis dari arah vektornya. Tuh, ketemu kan? Berarti garis resultannya kemana? Situ berarti. Terus berapa ini? Cara kita tahunya gimana? Tadi kan kita udah sempat cari garis nih. Berarti kan ngebentuk segitiga. Nah, dari sini, ini kan 60-nya sama berarti. 60, di sini 80. Berapa? Ini kelipatan dari pola yang mana? Di pola yang 3, 4, 5. Karena ini kalau misalnya dicari angka terkecil. Nah, kalau misalnya ini kita dari angka paling kecil, ini kan jadi 4. Ini juga dibagi berapa? Menjadi 3. Berarti kan dibagi 20 ya. Sini bagi 20, sini juga bagi 20, sama dong. Nah, berarti ini polanya berapa? 3, 4, 5. Berarti 5 dikali 20 berapa? 100. Itulah resultannya 100 gitu. Lanjut. Nah, ini kita cari angka paling kecil dulu. Kita kecilin dulu sampai angka paling sederhana. Berarti ini 7 bisa dibagi 2, ini bisa dibagi 2 jadi 24. Nah, seperti yang kita tahu, 7, 24, 25. Oke, berarti kita bikin gaya resultannya ke arah mana? Ke arah sini. Berarti sini 25 dikali 2 berapa? 50 Newton. Sama seperti ini. Kita bikin dulu aja gaya resultannya ke arah mana. Kecil ini. Berarti bisa dibagi berapa nih? Bisa dibagi 3. Ini bisa dibagi 3 jadi 5. Ini berarti 12. Bisa dibagi lagi nggak? Nggak bisa. Berarti 5, 12, 13. 13 berarti tadi dikali 3. Berarti 39. Resultannya. Dan ini biayanya dulu kita tentuin ke arah mana. Nah, 10, 10. Berarti ini kan ngikutin yang pola ini nih. 1, 1 akar 2. Berarti 10, 10 sama 10 akar 2. Oke, mudah. Resultan. Oke, untuk nomor 12 kalian belum belajar. 15 juga belum ya. Nah, kita langsung ke nomor 16 aja. Tentukan di mana terjadinya tarik dan tekan. Oke, di sini kita udah tahu kalau tarik itu plus, berarti dan tekan itu minus. Kita gambarin dulu aja nih, kalau misalnya ada gaya di sini. Jadinya gimana bidangnya? Jadi bidangnya akan lewat kayak gini. Nah, cara gampang buat nentuin tarik dan tekan. Kalian lihat mana yang kira-kira garisnya memanjang dari yang sebelumnya. Atau mana yang garisnya kira-kira memendek dari yang sebelumnya. Yang memanjang itu biasanya tarik. Tarik, ya kan? Tarik nih. Jadi makin panjang makanya. Nah, ini ketekan. Soalnya memendek. Sama halnya seperti di sini. Kita gambarin lagi nih. Berarti hasilnya jadi kayak gimana? Ke bawah, seperti ini dong. Gini, bawah juga nih. Nah, gini juga. Oh, ini ke bawah juga. Lagi. Ya udah, gambarin deh. Mana yang plus, mana yang minus. Ini bahannya nambah panjang, nambah panjang, nambah panjang. Mendek, mendek, mendek. Situlah tarik tekannya yang terjadi. Tuh. Di sini mudah juga dong. Jadi dia
sorry, dia akan menunduk ke bawah. Set, set. Nah, kita lihat nih mana yang lebih panjang nih. Yang lebih panjang ada di sini. Makanya itu ketarik. Tuh kan, bahannya ketarik. Kebayangkan kalian misalnya tes ketarik, kita tekan ke bawah. Tuh, ya kan berarti ketarik ya. Dari sini, tarik sampai sini. Tarik. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa yang tarik ada di bawah, yang tekannya ada di atas. Oke, kurang lebih pembahasan cosol sampai di situ. Tentunya dari cosol ini belum sempurna ya. Kalian bisa nambah-nambahin lagi sendiri seperti contoh soal mana esai, di mana kalian akan menemukan soal-soal cerita, atau misalnya kalian juga menemukan soal-soal seperti yang di tugas-tugas sebelumnya, di mana mensubstitusi suatu bidang seperti ini, kita mendapatkan bidang yang ada seperti ini. Waktu tugas sebelumnya kan kalian diminta substitusi menjadi tali, misalnya. Nah, kalian berpikir kan itu mana yang menjadi tali, diubah menjadi tali. Tali, seperti kita tahu dia tahan tarik. Berarti kita cek nih, mana yang kira-kira mengalami gaya tarik. Sini, wah dia kalau gravitasi gaya tekan ke bawah. Nah, yang nahan apa ini? Berarti ini dong yang disubstitusi menjadi tali. Jadi kalau digambarkan lagi, nah, oke. Nah, soal-soal seperti ini yang belum ada di contoh-contoh soal seperti ini, ya kalian harus lihat kembali dari penugasan-penugasan dosen kalian, dari pembelajaran yang ada di kelas, biasanya akan keluar. Tapi emang belum ada di soal-soal seperti ini. Berarti emang kalian harus mandiri juga untuk mencari tahu lebih lanjut lagi. Oke, sementara dari saya segitu dulu. Teman-teman jangan lupa juga untuk memperhatikan materi-materinya lagi. Kalau misalnya ada yang kurang, jangan segan untuk bertanya di grup atau bertanya juga kepada salah satu dari kami, pengajar. Dan bisa di-review juga dengan melihat video materi yang sebelumnya yang ada di link di bawah. Oke, semoga teman-teman bisa dapat nilai yang terbaik dari contoh soal ini, pembahasan-pembahasannya, dan ya kurang lebih seperti itu. Semangat untuk menjalani tesnya. Do the best, let God do the rest. Dadah.